warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Kak Ubed. Kami dari kelompok H Ekonomi Putri akan mempresentasikan mengenai analisis kebijakan pengeluaran pemerintah melalui program bantuan tunai atau program BLT dan program UMKM Kredit Usaha Rakyat atau KUR, di mana kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Helga Amanda dengan NRP akhir 055, ada Anas Fauzan dengan NRP akhir 049, ada Hani Akila dengan NRP akhir 047, dan ada saya sendiri, Sufijada Zahra, dengan NRP akhir 101. Next. Di mana yang pertama kami akan membahas mengenai kebijakan bantuan langsung tunai atau BLT. Yang pertama ada identifikasi masalah atau akar masalah, di mana kebijakan bantuan langsung tunai ini atau BLT di Indonesia itu telah menjadi instrumen utama dalam kerangka perlindungan sosial yang dirancang untuk memberikan dukungan finansial langsung kepada kelompok masyarakat yang rentan seperti masyarakat miskin. Lalu adanya program BLT ini hadir dikarenakan adanya penurunan daya beli dan peningkatan kemiskinan akibat berbagai guncangan ekonomi yang ada. Nah, BLT ini pertama kali muncul pada tahun 1998 yang diterapkan sebagai respon krisis moneter dan terus berlanjut ketika ada guncangan ekonomi hingga pada saat 2020 diterapkan kembali sebagai andalan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Adanya seluruh kehadiran dari BLT ini itu menunjukkan adanya beberapa poin-poin dari akar masalah, yaitu yang pertama adanya krisis ekonomi rumah tangga, di mana adanya ketidakmampuan keluarga miskin dan rentan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Lalu yang poin kedua ada kerawanan sosial, di mana meningkatnya konflik sosial yang ada di tengah masyarakat. Lalu ada poin ketiga yaitu ancaman ketahanan pangan, di mana ada gangguan terhadap akses pangan masyarakat dari akibat adanya gagal panen. Kemudian poin keempat adanya hambatan pencapaian SDGs. Lalu ada poin yang terakhir yaitu dampak rantai ekonomi. Kemudian ada beberapa faktor penyebab masalah yang dimana di sini ada 5 faktor. Yang pertama faktor ekonomi struktural, ada faktor kebijakan dan pemerintahan, lalu ada faktor eksternal dan lingkungan, kemudian ada faktor implementasi dari program BLT ini juga, lalu ada faktor sosial budaya. Next. Kemudian di sini apakah program BLT ini merupakan kegagalan pasar atau kegagalan pemerintah? Nah, asal-usul utama kebijakan BLT ini adalah adanya kegagalan pasar. Namun, efektivitasnya itu dibatasi secara signifikan oleh adanya kegagalan pemerintah pada tingkat implementasi. Jadi, kegagalan pasar dari BLT ini terinvestasi dari manifestasi dalam dua bentuk, yaitu adanya ketidakadilan distribusi sumber daya yang berkelanjutan serta adanya ketidakmampuan pasar untuk menyediakan mekanisme stabilitas pendapatan. Sehingga pada implementasinya pun menghadirkan adanya kegagalan pemerintah, di mana ada beberapa poin, yaitu kegagalan penargetan, adanya anomali pada data penerima manfaat, kemudian adanya kegagalan prosedural dan administrasi, di mana birokrasi penyaluran dana itu dinilai lambat dan berbelit-belit, kemudian adanya kegagalan integritas dan pengawasan, lalu yang terakhir adanya kegagalan desain kebijakan yang terlalu fokus pada solusi konsumtif jangka pendek. Lalu, untuk tujuan kebijakannya sendiri, di sini ada tujuan eksplisit, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar, kemudian ada menjaga daya beli masyarakat, dan kemudian ada penanganan kemiskinan yang ekstrim. Lalu untuk tujuan implisitnya di sini ada stabilitas sosial dan kohesi komunitas, di mana untuk meredam potensi konflik. Kemudian ada meningkatkan legitimasi negara, yaitu untuk memperkuat kehadiran dan peran negara di tingkat lokal. Kemudian ada efisiensi transfer, di mana BLT itu secara implisit dan dinilai lebih efektif dan efisien. Kemudian ada yang keempat itu ada stimulus ekonomi pada mikro, di mana pemberian uang tunai itu dinilai meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Nah, untuk alternatif kebijakannya di sini ada 3 alternatif, yaitu yang pertama peningkatan skema transfer tunai bersyarat yang terintegrasi. Lalu yang kedua ada program padat karya tunai desa atau PKTD. Lalu yang ketiga ada integrasi BLT dengan program pemberdayaan ekonomi produktif desa atau BUMDes. Next. Kemudian lanjut ke analisis dampak kebijakan dari BLT tersebut, ya, di mana ada dampak dari kebijakan BLT. Yang pertama ada dampak ekonomi, yang dimana menambah modal usaha-usaha kecil masyarakat, kemudian yang kedua peningkatan kebutuhan seharian masyarakat. Kemudian untuk dampak sosialnya yaitu membantu rakyat miskin, tetapi tidak bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, mengurangi angka kemiskinan karena hanya berdampak jangka pendek. Kemudian dampak fiskalnya yaitu peningkatan jumlah anggaran pendapatan negara yang lebih kecil dari APBN, tetapi bersifat rutin sehingga dapat berpotensi menimbulkan tekanan inflasi jangka panjang dan defisit jika tidak didukung dengan penerimaan negara yang sebanding atau memadai, atau evaluasi dan monitoring dalam implementasi agar tidak menimbulkan potensi tersebut. Kemudian untuk dampak kelompok masyarakat yaitu sekitar 27,3 juta keluarga penerima manfaat atau
KPM dari seluruh Indonesia hingga bulan November 2025 terkait kebijakan BLT ini. Kemudian untuk analisis efisiensinya, yang dimana kebijakan BLT ini masih dinilai tidak efisien karena tidak mampu dalam meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin dan juga tidak dapat mengatasi masalah kemiskinan secara berkelanjutan, tidak dapat menstimulus produktivitas masyarakat miskin, yang dimana hal tersebut dapat mengadakan ketergantungan terhadap bantuan langsung tunai karena masyarakat terus Selanjutnya untuk analisis equity dan juga implementasi, siapa saja sih pihak yang mendapatkan manfaat dan juga pihak yang dirugikan dari ADT ini. Untuk pihak yang mendapatkan manfaat itu rumah tangga dengan desil pendapatan di tingkat 1 sampai 4 yang terdaftar sebagai KPM dan benar-benar menerima BLT. Selain itu, kelompok-kelompok rentan yang sebelumnya tidak terlindungi skema lain seperti pekerja informal hampir mirip yang kemudian kelompok tersebut ikut menerima BLT ketika adanya perluasan sasaran. Lalu siapa pihak yang dirugikan dengan adanya program ini? Yakni rumah tangga miskin yang tidak terdata atau tersisih karena kesalahan pendataan, stigma atau dominasi elit lokal. Lalu kurang targetnya 35 juta yang masih belum mendapatkan BLT ini. Untuk implementasinya sendiri, BLT ini disalurkan melalui Bank Himara atau POS, lalu ditetapkan KPM dan juga penyaluran itu ke bank atau pos selalu dilakukan verifikasi lapangan untuk menentukan siapa saja kriteria yang menerima, lalu dilakukan dana BLT itu disalurkan ke pemerintah desa, DTKS atau DTSN, lalu pencairan dana dilakukan kepada penerima manfaat. Untuk rekomendasi kebijakannya yakni yang pertama, membuat KPM agar tepat sasaran. Yang kedua, adanya transparansi dan juga akuntabilitas BLT wajib diperkuat. Yang ketiga, adanya pemberian sanksi tegas terhadap praktik penyelewengan atau manipulasi data. Next. Oke, selanjutnya ada analisis trade-off efisiensi versus equity. Jadi di BLT ini dirancang untuk mencapai keadilan sosial dengan memastikan bantuan di kelompok-kelompok seperti rumah tangga miskin, kelompok rentan, dan wilayah yang dengan kerentanan yang tinggi. Kemudian untuk dimensi ekuitasnya, BLT itu dipandang sebagai kebijakan yang adil secara sosial karena BLT ini menyasar keluarga miskin dan rentan. Dengan cara BLT itu membantu menjaga daya kebutuhan dasar. Kemudian BLT ini juga menurunkan tingkat kemiskinan dan memberikan ruang bagi kelompok berpendapatan rendah untuk keluar dari poverty trap. Selanjutnya untuk dimensi efisiensi, jadi rasio biaya manfaat BLT ini sering dinilai kurang optimal karena penerima penerima itu tidak berhak dan menerima BLT juga DTKS yang tidak selalu valid. Jadi, adapun kelompok yang dirugikan, kemudian untuk infrastruktur birokrasinya di daerah itu tidak merata, kemudian ada kurangnya integrasi data antar kementerian yang menyebabkan duplikasi data. Dan di titik trade-off-nya di BLT ini itu mengutamakan ekuitas dan dengan efisiensi itu menurun. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada aktor, analisis proses politik, dan kelompok kepentingan. Jadi aktor-aktor yang terkait itu ada dan keputusan utama. Yang kedua ada Kemensos sebagai operator teknis, pengelola data dan penanggung jawab penyaluran BLT ke masyarakat. Yang ketiga ada DPR RI sebagai pengawasan. Yang keempat ada BUMN sebagai mitra kerjasama seperti PT Pos Indonesia yang bermitra dengan menyalurkan BLT ke masyarakat. Yang kelima ada pemerintah desa dan kelurahan untuk membantu identifikasi warga miskin. Dan yang keenam ada kelompok masyarakat miskin atau kelompok rentan yang menjadi target manfaat BLT. Untuk kompromi APBN-nya, jadi BLT ini bukan sektif, sehingga anggarannya itu lebih fleksibel. Bisa naik, bisa tergantung perekonomian di Indonesia. Bisa. Kemudian lanjut ke bidang ekonomi kebijakan UMKM kredit usaha rakyat atau KUR, yang dimana terdapat overcrediting, beban usaha tinggi, dan juga kondisi eksternal. Kemudian yang kedua, target sasaran tidak tepat, yang mana masih banyak temuan bahwa penerima KUR bukan pelaku UMKM, melainkan orang-orang mampu. Kemudian ketiga, terdapat masalah implementasi karena kualitas pelayanan tidak konsisten, dan juga banyak UMKM tertinggal tetap tidak bisa menikmati fasilitas KUR karena tidak bankable. Kemudian bank memberikan persyaratan dokumen kredit yang ketat untuk memenuhi kredit usaha yang macet serta mengetahui prospek keberlanjutan usaha. Yang terakhir, tidak melepasan dan pemantauan kredit secara optimal. Kemudian untuk kelompok terdampaknya tersendiri yaitu ada tiga, yang dimana pertama itu pelaku UMKM kecil atau mikro yang marginal dan juga rentan ekonomi. Kemudian
bank atau lembaga penyalur. Kemudian yang terakhir itu pekerja terkena PHK dan kelompok ibu rumah tangga. Apakah efisien, adil, dan tepat sasaran? KUR dinilai sudah cukup efisien karena realisasi penyaluran KUR telah mencapai 83,2% dari target. Kemudian pada tahun 2025 tercatat ada sekitar 4 juta debitur. Kemudian terdapat temuan bahwa penyaluran KUR cenderung ke nasabah bankable atau kelompok yang paling rentan tetap kesulitan mengakses. Kemudian program KUR pada 2007 hingga saat ini terus berjalan. Jumlah nasabah KUR cenderung stagnan tetap di bawah 5 juta nasabah, yang dimana dapat disimpulkan bahwa KUR bisa dianggap berhasil sebagian besar, tetapi tidak secara keseluruhan. Oke, selanjutnya untuk tujuan dari kebijakan ini sendiri, yang pertama untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan, yang kedua untuk meningkatkan kapasitas dan juga daya saing UMKM, dan yang terakhir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga penerapan tenaga kerja. Untuk alternatif kebijakannya, yang pertama dengan menyederhanakan persyaratan dan juga prosedur, salah satunya dengan mengurangi dokumen yang diperlukan dan memperbaiki sistem layanan, yang kedua dengan meningkatkan program pendampingan usaha dan pelatihan manajemen keuangan bagi UMKM. Untuk dari analisisnya sendiri di sini terdapat kegagalan pasar karena pasar gagal menyediakan sumber daya yang efisien sehingga menyebabkan ketidakoptimalan dalam distribusi sumber daya alam. Selain itu juga terjadi asimetri informasi karena bank sulit menilai kualitas usaha dan juga karakter calon debitur UMKM karena laporan keuangan yang tidak rapi, legalitas dan juga data usaha yang tidak jelas. Dan yang terakhir adanya kegagalan pemerintah karena adanya kebijakan atau pelaksanaan program pemerintah, KUR ini mengalami kendala seperti birokrasi yang rumit, kurangnya transparansi, dan pengawasan yang lemah. Next. Selanjutnya ada analisis dampak kebijakan KUR. Yang pertama itu dampak ekonominya, di mana KUR ini juga dapat memperluas akses modal untuk UMKM. Yang kedua ada mendorong produksi dan perputaran ekonomi lokal. Kemudian untuk dampak sosialnya, untuk KUR ini tuh membantu stabilitas pendapatan pelaku usaha kecil dalam jangka pendek sampai menengah. Nah, untuk dampak fiskalnya, jadi terdapat biaya subsidi tidak terlalu besar dibandingkan APBN, sehingga dampak fiskal itu tidak terlalu ekstrim, tetapi tidak bisa juga dianggap kecil. Jika juga KUR ini memiliki manajemen risiko KUR yang buruk, jadi selanjutnya untuk dampak kelompok masyarakat, adapun kelompok masyarakat yang diuntungkan, yang pertama ada pelaku UMKM mikro, yang kedua ada bank pelaksana seperti bank-bank itu memperoleh pendapatan dari subsidi bunga yang terjamin oleh APBN. Kemudian yang ketiga ada pemerintah yang mendapatkan political leverage dari program. Adapun kelompok yang dirugikan APBN atau wajib pajak karena menanggung seluruh beban subsidi bunga, UMKM yang ditinggalkan atau kelompok yang memenuhi syarat KUR tapi ditolak bank. Kemudian ada ekosistem lembaga keuangan mikro atau LKM non bank adanya suku bunga KUR yang sangat rendah. Kelompok kami kebijakan KUR ini dinilai efisien karena ada pun 240,09 triliun dana KUR itu digunakan untuk 4,0 juta UMKM. Sehingga dari 60,7% dari dana KUR itu disalurkan untuk sektor produksi. Dan untuk nilai 2,18% ini merupakan non-performing loan atau kredit macet yang dinilai cukup rendah. Next. Kemudian ada analisis equity. Jadi KUR ini tuh cenderung memperkuat akses bagi pelaku usaha yang relatif siap, di mana ada pun konsentrasi geografis terutama di Jawa. Bantuan KUR itu pusat di Jawa dan menunjukkan ketimpangan spasial pelaku di luar Jawa atau di daerah terpencil. Jadi kemungkinan akses untuk KUR ini kemungkinan lebih kecil untuk mendapat akses. Dan data terbaru tahun 2023, 69,5% dari total UMKM di Indonesia itu belum mengakses kredit melalui KUR berdasarkan data OJK 2023. Untuk analisis implementasi, yang pertama itu ada perumusan dan penetapan skema. Kemudian ada penyaluran operasional, kemudian dilakukan pengajuan UMKM ini itu layak untuk mendapatkan KUR atau tidak. Kemudian apabila layak, penyalur melaporkan realisasi dan NPL ke pemerintah OJK. Kemudian ada rekomendasi kebijakan perbaikan, di mana yang pertama menerapkan verifikasi komunitas seperti surat RT RW atau rekomendasi desa untuk ultramikro. Kemudian yang kedua, memperluas penyaluran terakreditasi. Jadi memprioritaskan targeting alternatif, pendampingan berbasis komunitas, dan pemanfaatan data digital akan meningkatkan efisiensi dan ekuitas skor, dan menurunkan NPL, serta memaksimalkan manfaat bagi UMKM yang rentan tanpa mendorong beban fiskal yang besar. Oke, di sini ada analisis trade-off efisiensi dan ekuitas pada
program klinis sendiri yang dimana diarahkan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Nah, untuk penyaluran sektor produksi ini sendiri tadi sudah disebutkan bahwa terdapat 60,7% hingga Oktober 2025, di mana sektor pertanian sendiri itu menerima porsi sebesar 8,6 ribu triliun. Nah, untuk capaian debitur graduasi itu mencapai 79,13% dari target 2025 atau sebanyak 1,17 juta debitur baru. Cuman di sini dipecah menjadi dimensi efisiensi dan dimensi ekuitas. Di mana di dimensi efisiensi sendiri di sini ada efisiensi operasional pada bank, di mana tingkat kur bermasalah ini sangat rendah, hanya 2,28%, separuh dari NPL UMKM non program. Di mana kelanjutan subsidi itu akan mencapai bank melakukan cherry picking atau memilih debitur yang sudah sehat. Kemudian yang kedua itu ada efisiensi alokasi, di mana program ini berfungsi sebagai booster yang efektif terbukti dari capaian debitur graduasi yang mencapai 79% tadi. Lalu pada dimensi ekuitasnya ada yang pertama impulsivitas segmen dan distribusi kredit, di mana suku bunga turun dari 22% menjadi 3% untuk super mikro, yang berimplikasi pada biaya fiskal tinggi tetapi capai keterjangkauan modal. Di mana untuk per mikro sendiri itu mencapai 60,92%. Namun yang kedua itu ada kegagalan ekuitas di tingkat implementasi. Di mana bank pelaksana itu seringkali menolak UMKM yang dianggap itu belum capable. Di mana bank itu memprioritaskan untuk menjaga kualitas dari aset mereka. Kemudian terakhir itu ada analisis proses politik dan kelompok kepentingan. Di sini dibagi menjadi beberapa aktor. Yang pertama ada Kementerian Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, ada Kementerian Teknis atau Kemenko UMKM, ada asosiasi atau kelompok bisnis, kemudian terakhir ada Komite Kebijakan atau Menko Perekonomian, di mana mereka memiliki peran yang berbeda-beda serta kepentingan primer dan mekanisme kompromi di APBN sendiri. Pustaka dari semua informasi yang telah kita cantumkan di PPT dan tugas kami. Sekian, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Uber.